Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Wijaglisanti dari kelas 2020C Pendidikan Matematika dengan NIM 20030174087. Yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hidayahnya kita dapat berada sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan lembar jawaban saya UTS semester Gasal tahun akademik 2020-2021 dengan dosen penguji Dr. Purbojati MS. Tempat dan ruang Jalan Tengger 3, nomor 1 Sawahan, Surabaya. Hari atau tanggal Selasa 3 November 2020, semester 1. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya buat dan unggah di akun blog ini adalah sesuai dengan originalitas kemampuan capaian kompetisi minimal yang sebenarnya. Identitas mahasiswa, nama Astrid Wijaglisanti, prodi atau kelas sarjana 1 Pendidikan Matematika 2020C, Fakultas FMIPA dengan NIM 20030174087. Pekerjaan atau jawaban capaian kompetisi minimal. 1. Tujuan pendidikan Pancasila. Diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para peserta didik untuk mengkaji Pancasila secara akademik, genetivus objektivus, dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara, genetivus subjektivus. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penyelenggara pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu: pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan asas Pancasila. Adapun capaian pembelajaran pendidikan Pancasila adalah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, berpikir kritis. Selanjutnya, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual, serta mampu menjelaskan dasar kebenaran Pancasila, mampu melestarikan nilai Pancasila dalam realitas kehidupan, memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasialis. 2. Mengidentifikasi landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Landasan ini memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan itu berasal dari bangsa Indonesia. Prinsip hidup dan filsafat bangsa dicetuskan oleh para pendiri bangsa dan negara. Yang kedua, landasan filosofis. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Begitu pula dengan jalannya pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis. Ada pembukaan UUD 1945, UUD 1945 pasal 31 ayat 1, ayat 3, ayat 5. Ketetapan MPRS pasal 2 ayat 2. Ketetapan MPRS nomor 27 /MPRS /1960 ayat 4. Keputusan Dirjen Dikti nomor 467 /Dikti /1999.
Keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti _Kep _2000 serta UU nomor 22 tahun 2003. Selanjutnya adalah landasan kultural. Pancasila bersumber pada budaya Indonesia. Kepribadian Pancasila merupakan cermin identitas nilai budaya Indonesia yang telah lama. Yang terakhir, landasan sosiologis. Dasar pengikat untuk seluruh warga negara Indonesia agar taat kepada nilai instrumental berupa perwujudan norma dan hukum. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu yaitu Pancasila. Nomor 3. Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Oleh sebab itu, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia. Proses Pancasila secara formal dilakukan melalui berbagai sidang, mulai dari sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, yang diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, serta sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan abad ke-5. Serta dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Sailendra dan kerajaan Airlangga Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan yang lainnya. 4. Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. 1. Masa kerajaan Kutai. Nilai Pancasila yang terkandung yaitu sila pertama memeluk agama Hindu, sila ketiga yaitu wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Sila keempat yaitu rakyat pada masa kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur. Yang kedua, masa kerajaan Sriwijaya. Nilai Pancasila yang terkandung ialah sila pertama yaitu agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, sila kedua bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Sila ketiga, sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, yaitu tercermin dalam cita-cita kesejahteraan kebersamaan. Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan Marvayivanva Sriwijaya Sida Yatra Subika, yaitu suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Sila kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat sangat makmur. Ketiga, masa kerajaan Majapahit. Nilai Pancasila yang terkandung yaitu sila pertama memeluk agama Hindu dan Buddha. Sila kedua menghargai perbedaan. Sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan ingin mempersatukan Nusantara. Sila keempat, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Sila kelima, tidak membeda-bedakan kedudukan dan menjunjung tinggi hak. 5. Mendeskripsikan proses perumusan Pancasila. Menurut sumber tim MKWU Pancasila UNESA dijelaskan bahwa perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945
Sidang 1 BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka melalui usulan-usulan pribadi yang dikemukakan oleh 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diberi nama Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang diketahui oleh Insinyur Soekarno sebagai pengganti BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan kemudian diganti oleh PPKI yang memiliki tugas merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Selanjutnya adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang diambil dari Piagam Jakarta dengan perubahan bunyi sila pertama. Selanjutnya, nomor 6. Menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang beranggotakan 27 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodinedjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Teuku Mohasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Kemudian dicapai kesepakatan dengan diganti menjadi Yang Maha Esa, sehingga sila pertama Pancasila secara lengkap berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil keputusan lainnya adalah yaitu memilih presiden dan wakil presiden, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan masyarakat darurat. Selanjutnya, pengertian dan kedudukan UUD sebagai konstitusi. Pengertian Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah menurut sistem ketatanegaraan yang bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan undang-undang dalam perkembangan pemerintahan negara Indonesia yang demokratis. Undang-undang dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang 1945, baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar ketatanegaraan. Kedudukan Undang-Undang 1945 di suatu negara sangat penting untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu mengatur norma-norma di negara Republik Indonesia, menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat, menjadi landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia.
mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang, memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. Sebagai landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi warga negara atau sebagai landasan struktural. Nomor 9. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Indonesia telah lama menggunakan Undang-Undang 1945 hasil amandemen sebanyak 4 kali. Akan tetapi, walaupun telah beberapa kali mengalami amandemen, kenyataannya tetap terdapat sistematika yang sesuai seperti yang ada sebelum amandemen. A. Bagian pembukaan tetap terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Ya, jadi terdiri dari 4 pokok pikiran. Yang bagian tubuh, Undang-Undang 1945 diubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Dengan adanya sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang hingga kini masih dipertahankan, memiliki makna bahwa bukan hanya sebatas yang tertulis, melainkan sebuah pedoman untuk kita sebagai rakyat Indonesia. 10. Contoh penjelasan nomor 1-9, pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Contoh nomor 1. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari ialah semakin pahamnya kita dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, pada landasan historis, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan memiliki prinsip serta filsafat hidup di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, seperti gotong royong. Yang kedua, landasan kultur, mengenalkan budaya Pancasila atau bangsa melalui sebuah pertunjukan atau media sosial. Selanjutnya, landasan yuridis. Contohnya adalah penerapan mata kuliah pendidikan Pancasila di perkuliahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Contohnya yaitu setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama masing-masing untuk kehidupannya. Yang ketiga, contoh penerapan soal nomor 3, yaitu tinggal secara bergotong royong, menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya, melakukan kegiatan bercocok tanam secara bergotong royong, beragam kepercayaan yakni animisme dan dinamisme. Yang selanjutnya yaitu hal ini sangat kental dengan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai religi berupa toleransi antar umat beragama, ras yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu dalam proses perumusan Pancasila, kita dapat menemukan hal yang kita pelajari, yaitu melalui musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu nomor 6. Contoh dari nomor 6 adalah apabila ada perbedaan pendapat pada saat kerja kelompok, maka perlu adanya diskusi untuk menyelesaikannya. Yang berikutnya yaitu contoh nomor 7, perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, yaitu di lingkungan keluarga, seorang anak yang mematuhi nasihat dan perintah orang tua, yang kemudian anggota keluarga saling menghormati. Selanjutnya yaitu taat pada peraturan keluarga. Pada lingkungan sekolah, murid taat pada aturan sekolah, kelas, dan guru.
melakukan piket yang telah ditentukan dengan tanggung jawab, serta mengerjakan tugas rumah secara disiplin waktu dan tempat. Pada lingkungan masyarakat, mengadakan dan mengikuti kegiatan kerja bakti secara gotong royong. Yang selanjutnya yaitu tidak terjadi kegaduhan akibat perilaku kita yang merugikan tetangga, dan menjaga dan menghormati dalam berbicara dengan orang yang baru kita kenal. Dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu ikut serta menjaga kelestarian alam sekitar, menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dengan berprestasi di kegiatan internasional, serta memiliki KTP dan SIM jika usia kita sudah mencukupi. Contoh pelaksanaan fungsi Undang-Undang Dasar Nomor 8, yaitu antara lain Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pembagian supaya tidak ada lembaga atau pihak yang memiliki kekuatan, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, contoh penerapan soal nomor 9, yaitu terjadinya perubahan 15 pasal Undang-Undang nomor 30 tahun 2020 nomor 30 tahun 2002 yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Selanjutnya, terjadi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada tahun 2019. Yang terakhir, terjadinya perubahan pasal-pasal pada UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Sekian hasil lembar kerja saya. Terima kasih.